Ke pas geus kabeh ti transaksi riwayat ka dashboard deui kieu, Git, Heeh, ka dashboard maneh ngajelaskeun bahwa ieu teh naon teh, datana asup gitu loh, heeh. nya. Yo yo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Sistem Informasi Koperasi Mart. Di sini mengenai tugas besar pemrograman berorientasi objek berbasis Java Swing dan MySQL. Di sini ada dua orang, yaitu saya sendiri Al-Hanid Kafi Syagedalji dengan NPM 2430400001 beserta rekan saya Muhammad Egy Abdul Aziz dengan NPM 24304004. Untuk pendahuluan aplikasi, yang pertama itu ada latar belakang masalah. Pengelolaan koperasi toko secara manual rentan terhadap ketidakakuratan data stok sembako, penumpukan antrean kasir, serta keterlambatan penyusunan laporan laba rugi bulanan. Tujuan kita mengembangkan ini yaitu untuk membangun sistem informasi koperasi Mart berbasis desktop yang terotomatisasi, aman, autentikasi login, mengelola data master sembako secara CRUD, serta menyajikan kalkulasi kasir secara dinamis. Lalu untuk arsitektur perangkat lunaknya, di sini ada tiga ya, yaitu ada lapisan GUI yang gunanya untuk komponen antarmuka visual JFrame atau JPanel, tempat interaksi admin dilakukan tanpa menyentuh database secara langsung. Lalu yang kedua yaitu ada lapisan database package, yaitu untuk menampung seluruh operasi CRUD dan instruksi custom query SQL JDBC. Lalu yang selanjutnya itu ada lapisan model, yaitu blueprint dan kalkulasi struktur objek, anggota, barang, transaksi, dan penjualan. Jadi ada database-nya gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu ada skema relasional, yaitu kita di sini menggunakan nama database-nya yaitu Koperasi Toko di dalam server Laragon untuk menjamin integritas data secara konsisten. Di sini ada 4 tabel, yaitu tabel user yang gunanya untuk menampung akun login dan level otorisasi atau role. Lalu yang kedua ada tabel anggota untuk mencatat data identitas member koperasi. Lalu yang ketiga ada tabel barang, mencatat stok sembako, harga, dan ID barang. Lalu yang selanjutnya ada yang terakhir itu tabel transaksi dan detail transaksi, yaitu gunanya untuk mengikat relasi transaksi belanja dengan model skema header detail. Jadi di sini untuk ada pemetaan kelas tabel database-nya, yaitu kita ada anggota, barang, transaksi, penjualan, ada atribut juga, terus ada tabel MySQL terkait, lalu ada kolom target di database. Mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini ada penerapan OOP atau PBO konkret. Di sini ada 3 ya, ada inheritance, polymorph, dan interface. Inheritance adalah kelas anggota mewarisi sifat dasar dari kelas abstrak parent yaitu person, menyederhanakan deklarasi properti kemanusiaan. Poly- Polymorphism yaitu mengimplementasikan metode overriding custom pada pen komponen untuk merancang gradasi warna ungu biru di header. Dan di interface memanfaatkan interface event listener, action listener bawaan Java AWT untuk mengontrol navigasi sidebar panel. Di sini ada juga kustomisasi grid komponen GUI. Di sini kami menggunakan 30 pixel tinggi baris custom pada JTable untuk mengoptimalisasi estetika JTable. Kita melakukan kustomisasi mendalam pada komponen JTable standar bawaan Java yang kaku agar tampilannya menyerupai aplikasi web modern. Boleh lanjut? Nah, lalu di situ selanjutnya ada modul utama di antarmuka. Mungkin bisa kita lihat. Di sini tuh ada menu dashboard, yaitu untuk selamat datang di sini, terus ada daftar anggota, lalu ada daftar barang dan juga berapa kali kita sudah melakukan transaksi gitu. Lalu selanjutnya di sini ada eh, tabel untuk data anggota. Jadi di sini tuh isinya itu berapa jumlah anggota yang ada di kita. Contoh misalkan kita ingin menambahkan anggota gitu ya. Kita tinggal tulis saja
misalkan namanya di sini Ipul, lalu yang kedua alamatnya mungkin di, Garut, nomor teleponnya, bebas, lalu kita sini tinggal klik tambah gitu. Nah, sini Ipul sudah ditambahkan ya yang ini, lalu selanjutnya di sini ada, barang, yang di mana barang itu kita, eee, seperti data barang apa saja yang ada di koperasi kita gitu. Contohnya misalkan kita ingin, menambah barang ya, di sini kita tinggal tulis saja misalkan kita butuh yang namanya misalkan tepung ya, tepung misalkan kita di sini tepung 1 kilo gitu. Contohnya misalkan, ada 20 dan harganya, eee, 15.000, kita tinggal klik tambah di sini. Nah, tepung otomatis, muncul gitu di, tabel barang. Lalu di sini ada transaksi. Gunanya yaitu ketika misalkan ada seseorang membeli barang di kita gitu. Contohnya misalkan tadi Ipul membeli tepung 1 kilo ya. Ipul membeli tepung 1 kilo. Nah, ketika itu kita langsung isi aja. Misalkan dia belinya dengan jumlah misalkan, 15 tepung gitu kan. Kita tinggal, tambah item di sini. Nah, sini terlihat nih tepung 1 kilo, terus kuantitinya 15 dan harganya 15.000, harga satuan totalnya yaitu 225.000. Nah, misalkan Ipul, mau bayar nih, tinggal di sini kita klik bayar gitu. Nah, Ipul sudah berhasil Tambah. membayar. Nah, terakhir yaitu laporan. Laporan itu gunanya, untuk mencatat semua hasil transaksi kita tadi gitu. Nah, di situ ada, tadi Ipul baru membayar 225.000. Nah, di sini, terlihat ada gitu kan hasil transaksinya. Nah, total keseluruhannya yaitu 1.125.000 untuk 3 transaksi yang, sudah kita lakukan sebelumnya, begitu. Mungkin segitu saja untuk, pengetesan aplikasi ini. Oh, dan juga di sini tuh ada ini dulu tadi, login dulu di sini, misalkan admin, karena kan tadi kita sebagai administrator ya. Nah, baru keluar yang, pop-up untuk tadi, aplikasinya baru keluar, gitu. Nah, mungkin, segitu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.